Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Jenab. Today we will learn about solar system or Tata Surya. I hope you are in good condition and ready for learning. Please stay focused and let's say basmalah for beginning. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kalian mengamati keadaan langit di pantai atau pegunungan yang jauh dari pusat kota? Jika pada malam hari yang cerah kalian mengamati keadaan langit pada kawasan-kawasan tersebut, kalian mungkin dapat menyaksikan pemandangan seperti yang tampak pada gambar. Langit dipenuhi dengan kelap-kelip bintik-bintik cahaya. Bintik-bintik cahaya itu kita kenal dengan sebutan bintang. Apakah semua benda yang tampak di langit sebagai bintik cahaya disebut bintang? Apa saja benda langit yang tampak dari permukaan bumi seperti bintang? Dan benda apa saja yang ada di luar angkasa selain bulan dan bintang? Mari kita simak uraian berikut ini. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat tinggal manusia. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalamnya terdapat benda-benda langit yang sangat banyak. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya kita. Tata surya kita terdiri atas 8 planet yang mengelilingi matahari. Now, let's watch our solar system. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar berbentuk elips yang disebut orbit. Selama tetap berada di dalam orbitnya, planet-planet tersebut tidak akan saling bertabrakan. Semua planet yang ada di dalam sistem tata surya akan berputar mengelilingi matahari dan peristiwa ini disebut revolusi. Selain berevolusi, planet-planet juga berputar pada porosnya. Peristiwa ini disebut rotasi. Dalam sistem tata surya kita, matahari merupakan pusat tata surya. 8 planet yang mengelilingi matahari dari yang terdekat dengannya adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berikut adalah ciri-ciri planet-planet tersebut. Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya yang lintasannya paling dekat dengan matahari. Diameter Merkurius adalah 4.878 km atau kira-kira hanya sepertiga ukuran bumi. Suhu siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari suhu di Merkurius mencapai minus 183 derajat Celcius. Permukaan Merkurius berupa kawah-kawah tandus yang berbatu-batu. Merkurius tidak memiliki satelit alam dan tidak memiliki atmosfer. Keadaan Merkurius yang ekstrim tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari jika dilihat dari bumi. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari bumi. Venus lebih panas dibandingkan Merkurius yang lebih dekat dengan matahari. Suhunya mencapai 470 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena planet Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi oleh awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Diameter Venus mencapai 12.100 km, hampir sama dengan bumi. Venus terkadang dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan teleskop. Awan yang mengelilingi Venus menjadi salah satu keunikan planet ini. Awan tersebut terlihat indah karena memantulkan cahaya matahari. Selain itu, Venus menjadi planet paling terang di antara planet-planet dalam sistem tata surya. Venus melakukan rotasi dengan arah berlawanan dengan arah rotasi planet-planet lainnya. Venus berotasi searah dengan jarum jam. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Planet Bumi disebut juga sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan sehingga nampak biru.
Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Atmosfer juga melindungi bumi dari benturan benda-benda langit yang jatuh ke permukaan bumi. Gas-gas penyusun bumi terdiri dari 78% gas nitrogen, 21 gas oksigen, dan 1 gas lain seperti karbon dioksida, hidrogen, ozon, dan lain-lain. Mars. Planet Mars disebut juga planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong tampak berwarna kemerah-merahan. Diameter Mars sekitar 6.786 km. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Ia juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar minus 63 derajat Celcius karena letak Mars yang lebih jauh dari matahari dibanding bumi. Pada permukaan Mars terdapat kawah-kawah, pegunungan tinggi, dan dataran rendah. Di Mars tidak ada air dan atmosfernya kaya karbon dioksida sehingga planet ini tidak dapat dihuni oleh makhluk hidup. Jupiter. Jupiter adalah planet kelima terdekat dari matahari dan merupakan planet terbesar dalam tata surya. Diameter planet Jupiter adalah 142.984 km atau sekitar 11 kali ukuran bumi. Jupiter merupakan planet paling terang setelah Venus. Hampir 70% cahaya matahari yang diterimanya dipantulkan kembali. Jupiter disebut juga planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Bagian luar permukaan Jupiter terdiri dari hidrogen dan helium cair, sedangkan bagian intinya kemungkinan terdiri dari batuan. Suhu di planet ini pun sangat rendah, mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Saturnus. Saturnus merupakan planet yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut terbentuk dari miliaran bongkahan es yang besarnya berbeda-beda. Saturnus merupakan planet yang paling ringan. Jika ada bejana raksasa dan Saturnus dimasukkan ke dalamnya, planet tersebut akan mengapung. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya menggembung. Oleh karena itu, kutubnya tampak lebih datar dibandingkan planet lainnya. Atmosfer Saturnus terdiri dari hidrogen dan helium. Selain itu, ada juga sejumlah kecil gas metana, uap air, dan gas amonia. Saturnus memiliki 60 satelit alam. Satelitnya yang terbesar adalah Titan. Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh dari matahari. Diameternya mencapai 51.118 km. Atmosfer planet ini terdiri dari hidrogen, helium, dan metana. Planet ini tampak berwarna hijau kebiru-biruan hasil penyerapan cahaya merah oleh gas metana di atmosfer teratasnya. Suhu planet Uranus sangat dingin, yaitu mencapai minus 210 derajat Celcius. Hal ini karena jaraknya Uranus dan matahari sangat jauh. Planet Uranus diselubungi awan tebal sehingga permukaannya sulit untuk diselidiki. Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 dari matahari. Diameter Neptunus hampir sama dengan Uranus, yaitu 49.528 km. Suhu di Neptunus dapat mencapai minus 218 derajat Celcius. Neptunus merupakan planet terjauh dari matahari. Jarak Neptunus ke matahari sekitar 4.490 juta kilometer. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet ini juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Selain planet-planet, di angkasa luar ada benda langit lain yang dapat nampak di langit, seperti bintang, satelit, asteroid, dan komet. Mari kita simak video selengkapnya untuk mengetahui rahasia-rahasianya. Bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas, antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut.
Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Inilah fakta-fakta mengenai matahari. Matahari merupakan bintang yang menjadi pusat tata surya. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Matahari memiliki inti yang merupakan pusat reaksi yang menghasilkan matahari. Pada bagian atas lapisan inti terdapat lapisan fotosfer yang merupakan bagian permukaan matahari. Pada bagian luar fotosfer terdapat lapisan kromosfer yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Lapisan kromosfer diselimuti oleh korona. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Suhu rata-rata matahari kurang lebih adalah 5.500 derajat Celcius. Matahari merupakan bola gas hidrogen yang memancarkan panas dan cahaya yang berukuran amat besar. Radiasi panas dan cahaya yang dihasilkan matahari amat besar sehingga dapat sampai ke bumi. Energi dari panas dan cahaya matahari bermanfaat bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi planet. Ada 2 jenis satelit, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk secara alami dalam tata surya dan beredar mengelilingi planet. Contoh satelit alam adalah bulan, Phobos, Deimos, Titan, dan lain-lain. Planet-planet dalam tata surya sebagian besar memiliki satelit alami. Berikut adalah tabel planet-planet beserta jumlah satelitnya. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang diluncurkan dengan menggunakan roket. Contoh satelit buatan adalah satelit Palapa D yang dimiliki oleh Indonesia. Satelit tersebut diluncurkan pada tahun 2009 dari Sichang Satellite Launch Center di Tiongkok. Satelit buatan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya sebagai alat komunikasi, mengawasi cuaca dan iklim, atau untuk menentukan lokasi tempat tertentu di bumi. Sebagian lainnya digunakan untuk pemotretan dari udara. Asteroid merupakan benda-benda langit berukuran kecil yang mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Lintasan asteroid disebut sabuk asteroid. Sabuk asteroid diduga merupakan sisa batuan pembentuk planet dalam tata surya. Sabuk ini terletak antara orbit planet Mars dan planet Jupiter. Sabuk asteroid dikenal sebagai pembatas antara planet dalam dan planet luar. Asteroid terkadang menjadi batu-batu meteor yang bertabrakan dengan planet lainnya. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar atau orbit yang berbentuk sangat lonjong. Komet sering disebut bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Semakin dekat dengan matahari, ekor komet semakin panjang. Komet terdiri atas bagian kepala dan ekor, sehingga komet disebut juga bintang berekor. Ekor komet berupa gas bercahaya yang akan tampak saat melintas dekat dengan matahari. Komet menyala dan membentuk ekor gas bercahaya. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Pernahkah kalian berpikir mengapa alam semesta ini dapat tercipta dan penuh dengan keteraturan, satu dengan yang lainnya tidak saling bertabrakan? Semua itu telah Allah jawab dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 33. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan surat Fatir ayat 41. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Ayat-ayat tersebut mengisyaratkan adanya revolusi benda-benda angkasa. Saat berevolusi, tidak mungkin terjadi benturan antara matahari, bulan, bintang, serta planet-planet.
karena Allah telah menahan langit dan bumi dan semua benda yang ada di langit agar tidak bergeser dari orbitnya. Kecuali jika pada saatnya Allah menghendaki semuanya lenyap, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah materi kita hari ini. Semoga semuanya dapat memahami dan dapat menambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.